Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Claudia, angkatan 61, kelompok 1. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh yang bekerja di badan usaha milik negara. Nah, teman-teman, hari ini sudah ada narasumbernya. Kita bisa kenalan dulu ya dengan narasumbernya. Halo Pak, Bapak bisa kenalan dulu, kasih tahu namanya dan pekerjaannya apa? Perkenalkan, nama saya Antoni Nenggolan. Saya bekerja di PT KAI sebagai masinis. Nah, Pak, sebelum menjadi masinis, Bapak itu bekerja atau sekolah? Kalau itu bisa kasih tahu pengalamannya. Saya bekerja sebelum menjadi masinis, saya bekerja di suatu PT yang bergerak di bidang produksi. Lalu saya mendapat informasi bahwa ada lowongan sebagai masinis. Lalu saya melamar, lulus administrasi, lalu saya mengikuti tahap-tahap berikutnya. Tahapannya itu kayak apa aja sih Pak? Tahapannya itu ada psikotes, kesehatan fisik, lalu tes administrasi terakhir. Jadi Bapak semenjak jadi masinis sampai sekarang kira-kira sudah berapa lama ya Pak? Kurang lebih 8 tahun, saya intake tahun 2013. Berarti cukup lama juga ya Pak. Kalau misalnya sebagai masinis di PT KAI itu kan pasti ada aturan dan sistem kerjanya gimana. Boleh nggak Pak ceritain pengalamannya gimana sih bekerja di PT KAI sebagai masinis gitu? Pertama-tama sistem dan tujuannya itu kami mengantarkan penumpang sampai tujuan dengan selamat dan bertanggung jawab ya pastinya. Untuk aturan-aturannya itu juga sebelum kami melakukan dinas, kami melakukan tes kesehatan, datang ke kantor, lalu melakukan asesmen singkat. Apabila di asesmen singkat itu ditemukan hal-hal yang mungkin tidak memungkinkan untuk berdinas, akan diganti pegawai cadangannya atau serp. Berarti setiap hari itu pasti ada pegawai yang terjadwal dengan pegawai cadangannya gitu ya Pak. Nah, lalu kalau misalnya bekerja itu apakah seharian full membawa kereta atau ada jam-jam tertentunya? Ada jam-jam tertentunya, cuman yang membedakan masinis dengan pekerja yang lainnya itu kalau pekerja staf atau kantor biasanya jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau kami gitu ya? Iya, kalau kami itu nggak menentu ya jam kerjanya, itu mungkin bisa pagi, bisa siang, bisa sore atau bisa malam gitu. Tapi kalau kayak gitu Bapak bisa pulang ke rumah setiap hari atau ada jadwal misalnya ada hari liburnya atau bagaimana? Kalau hari libur itu pasti ada ya, cuman di dalam pekerjaan kalau untuk pulang itu tergantung jam dinasnya. Seperti kayak misalkan saya turun dinas itu jam 11 malam atau lewat dari jam 11 malam itu besokannya dinas pagi, tidak memungkinkan saya untuk pulang karena besok paginya saya harus benar-benar sehat atau fresh badan untuk siap berdinas kembali. Gitu. Jadi kalau misalnya baru selesai bawa kereta nih malam hari, ternyata jadwalnya besok ada pagi hari lagi, itu Iya, mungkin ya Pak? iya betul. Gitu. Lalu kalau misalnya kira-kira lebih enak mana, sebagai karyawan waktu itu di pabrik atau menjadi pegawai di PT KAI? Pastinya lebih enak di pegawai KAI ya, karena yang kita tahu perusahaan yang di dalam naungan pemerintah itu lebih sejahteranya lebih diutamakan ya. Makanya sekarang ya lumayan lah untuk kehidupan saya, ya bercukupan lah ya. Bapak sudah berkeluarga? Sudah. Terus kalau misalnya waktu dengan keluarga dengan kondisi jam kerja yang cukup padat ya saya bisa bilang, itu bagaimana Pak? Apakah
ada waktu keluarga, maksudnya anak di rumah bisa terus sama bapak, atau banyak waktu yang nggak ada nih gitu? Kalau untuk sebelum masa pandemik ini, untuk waktu bersama keluarga itu ada, tapi nggak terlalu banyak ya, karena jam dinasannya itu ya tidak menentu gitu, jadi tidak memungkinkan untuk selalu bersama sama keluarga setiap hari gitu. Mungkin bisa seminggu 3 kali pulang atau 2 hari pulang gitu. Tapi kalau di masa pandemik ini mungkin lebih banyak waktu luangnya bersama keluarga gitu, karena ada WFA gitu. Oh gitu. Berarti walaupun masinis mengenal WFH dan WFO juga ya Pak ya. Iya. Gitu. Terus saya mau nanya lagi, kira-kira kalau misalnya kan tadi kan dibilangnya nggak menentu bersama dengan keluarga, kira-kira kadang ada nggak sih dari keluarga itu misalnya pulang dong Pak atau bagaimana gitu, pernah nggak sih? Atau memang Bapak tetap mengikuti sesuai jadwal, berarti pulangnya pas memang lagi libur waktunya gitu? Kalau untuk libur pasti pulang ya, cuman kalau untuk hari-hari biasa, kalau memang waktunya memungkinkan untuk pulang ya pulang gitu. Kalau tidak memungkinkan ya sebisa mungkin saya meyakinkan bahwa pekerjaan ini memang harus dilaksanakan gitu. Itu sesuai tanggung jawab ya Pak ya. Nah kalau misalnya hari libur, kira-kira masinis punya hari libur nggak nih? Punya, pastinya punya. Hari libur di hari raya, maksudnya di tanggal merah kan, kalau kayak pegawai kantoran biasa kan tanggal merah libur. Kira-kira masinis apakah ada yang libur atau tetap semuanya bekerja gitu? Ada yang libur, mungkin pas jam kerjanya itu tepat di hari liburnya ya, bertepatan pada tanggal hari raya itu gitu. Cuman kalau untuk kita yang benar-benar ada jadwal ya memang harus berangkat, tetap bekerja gitu. Gitu berarti berkorban waktu juga ya Pak. Walaupun orang-orang lagi liburan, masinis tetap bekerja gitu. Betul. Nah itu aja sih paling Pak pertanyaan saya. Makasih ya Pak sudah mau saya wawancarai. Tetap semangat bekerjanya, tetap semangat menjalankan tanggung jawabnya. Makasih. Berdasarkan dari pengalaman narasumber, nilai hidup yang bisa saya ambil adalah narasumber cukup bekerja keras dalam pekerjaannya, lalu bertanggung jawab, dan juga memiliki komitmen diri sendiri untuk maju. Relevansi dengan nilai-nilai dasar aneka. Nilai dasar yang pertama adalah akuntabel. Narasumber bertanggung jawab untuk mengantarkan penumpang dengan jasa kereta api ke tujuannya. Lalu yang kedua adalah konsisten. Dengan masa kerja 8 tahun, narasumber konsisten mengikuti aturan dan tata kerja di PT KAI. Ia juga konsisten menjaga kesehatan fisiknya untuk dapat mengemban tugasnya dengan baik. Nilai dasar yang kedua adalah nasionalisme. Narasumber mengamalkan sila-sila Pancasila. Contohnya adalah mengamalkan nilai pada sila keempat dan kelima, yaitu mengikuti aturan dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai masinis. Narasumber juga mau bekerja keras. Hal ini dibuktikan dari pengalamannya mengikuti seleksi penerimaan pegawai PT KAI. Hingga sekarang narasumber sudah menjalani 8 tahun masa pekerjaannya. Narasumber juga tepat waktu dalam menjalankan tanggung jawabnya, sehingga jadwal keberangkatan kereta api juga terkendali. Kemudian adalah rela berkorban. Meskipun waktu yang padat dan juga waktu dengan keluarga yang terbatas, narasumber tetap menjalankan tugasnya. Bahkan di hari libur nasional atau hari raya pun bila ada jadwal, ia harus menjalankan tugasnya sebagai masinis. Nilai yang ketiga adalah etika publik.
narasumber menjalankan tugasnya dengan baik, mengikuti aturan dan asesmen sebelum serta sesudah melakukan perjalanan dinas. Ia juga menjaga kondisi tubuhnya agar bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Lalu melayani dengan sepenuh hati. Narasumber melayani dengan sepenuh hati. Hal ini dibuktikan dari kesediaannya menjalankan tugas, meskipun hari libur ataupun ia jarang pulang ke rumah akibat jadwal perjalanan yang tidak memungkinkan untuk pulang ke rumah. Nilai yang keempat adalah komitmen mutu. Berkomitmen untuk menjaga kepuasan konsumen. Narasumber berkomitmen untuk menjaga kepuasan konsumen dengan cara menjaga kondisi tubuhnya agar bisa mengendarai kereta dengan baik. Yang kedua adalah bertanggung jawab pada tujuan pelayanan. Narasumber bertanggung jawab pada tujuan pelayanan. Hal ini dibuktikan dari berbagai rangkaian tahapan yang harus ia ikuti sebelum dapat melakukan perjalanan dalam mengantarkan penumpang. Nilai yang kelima adalah anti korupsi, yaitu kerja keras. Hal ini dibuktikan dari tekad narasumber untuk maju. Ia awalnya seorang buruh pabrik, tetapi narasumber berusaha untuk mengikuti seleksi dan juga mau bekerja keras. Hingga saat ini ia sudah masuk tahun ke-8 sebagai seorang masinis di PT KAI. Kemudian tidak korupsi waktu. Meskipun hari libur yang sulit ia dapatkan dan memiliki waktu dengan keluarga yang cukup terbatas, namun narasumber rela berkorban untuk tidak kembali ke rumah karena jarak yang cukup jauh dari stasiun menuju rumah narasumber. Ia rela menunggu waktu keberangkatan kereta berikutnya di area stasiun, bahkan terkadang juga beristirahat di area stasiun. Selain itu, ia juga tetap bekerja meskipun mendapat jadwal di hari raya. Demikianlah wawancara saya dengan salah satu masinis PT KAI. Kiranya wawancara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi.